pikir tidak ada ilmu yang tidak ada di pramuka. Ada hal yang dipelajari di dunia pendidikan formal, ada juga hal yang dipelajari di dunia pendidikan non formal. Jadi kedua-duanya itu ada pendidikan yang sama-sama pelajaran yang berbeda dan satu sama lainnya kalau gitu sinkronkan, saling mendukung gitu. Maju dengan penuh keberanian atau mundur dengan penuh penyesalan kalau kata saya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di acara kita Koko Podcast. Gimana kabar semuanya? Semoga teman-teman di rumah baik ya. Amin. Amin. Di sini aku Syaukia Aina Salsabila dan saya Opi Nur Sopiatun. Ya, ini salah satu narasumber kita selanjutnya. Kalau di podcast kemarin aku yang jadi narasumber, sekarang aku yang bakal mandu yang jadi host di acara podcast kali ini. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita bakalan ngebahas hal yang seru dibandingin sebelumnya. Karena di sini ada Kak Opi selaku wakil Dewan Kerja di Dewan Kerja Cabang Tasik ya Kak. Iya. Nah Kak Opi ini kebetulan kemarin baru aja menyelesaikan studinya di studi S2-nya ya Kak ya, MPD. Nah oke, Kak Opi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kak Soki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih Kak? Perasaannya dulu nih habis menyelesaikan sidang S2-nya. Alhamdulillah ya, bersyukurlah ya setelah melewati beberapa fase naik turun prosesnya luar biasa ya. Alhamdulillah endingnya luar biasa juga di akhir tahun sesuai harapan. Alhamdulillah. Resolusi penutup 2021 ya Kak ya? Iya, solusi ya, Tuhan punya rencana baik. Alhamdulillah ending yang baik. Oke, terus aku sebelumnya ada hal menarik nih. Kenapa aku ngajak Kak Opi buat ngisi di podcast kali ini, karena penelitian S2-nya beliau ini, Kak Opi ini, tentang pramuka loh. Kayak apa sih yang ada apa di pramuka gitu, nyampe Kak Opi akhirnya mengangkat pramuka sebagai judul tesisnya, penelitiannya Kak Opi sendiri. Ngobrol-ngobrol, jadi aku pengen tahu nih Kak, judulnya itu tentang apa ya? Tentang pramuka, kalau temanya yaitu aktivitas gerakan pramuka dalam meningkatkan pengetahuan lingkungan dan sikap peduli lingkungan di Kampung Pramuka, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Tapi mengambilnya memang tidak di Kota Tasik, mengambilnya di kabupaten. Berhubung karena ada yang unik di sana yaitu Kampung Pramukanya gitu. Aku baru tahu sebenarnya ya Kak, ada Kampung Pramuka. Itu tuh sejak kapan ya Kampung Pramuka? Ada Kampung Pramuka di sana? Saya lupa lagi tanggalnya, cuman bulan Februari waktu itu sama Kak Haji Koswara gitu. Tahun 2020. Bukan 2019. Oh, udah lama juga ya, hampir 3 tahun. Iya. Wow. Terus apa sih yang melatar belakangi Kak Opi sendiri buat ngambil judul itu? Bentar, aku kayak menguji lagi ya nanyanya. Latar belakang. Sudah biasa diuji. Ya kalau alasannya karena di pramuka tuh sebenarnya ya, di pramuka itu kalau bagi para peneliti ada tema-tema yang harus bahkan banyak diteliti gitu. Tapi salah satu trigger saya juga mengambil tema itu karena saya juga pengen samalah di wilayah Priangan Timur, khususnya di Universitas Siliwangi, bisa terbuka gitu ya rektornya untuk membuka jalur prestasi pramuka dari Pramuka Garuda, baik ya gitu yang ada di ya setidaknya yang ada di Kota Tasik gitu bisa masuk melalui jalur prestasi Garuda gitu, sama seperti yang kayak IPB gitu. Mudah-mudahannya seperti itu, dan juga agar menjadi perhatian gitu bahwa pramuka itu bisa gitu menjadi salah satu tema dalam penelitian, dan pada akhirnya menjadi perhatian juga untuk beberapa kalangan atau beberapa bidang dari bidang pemerintahan yang itu sendiri ataupun kewajibannya itu sendiri secara berkala gitu untuk menindaklanjuti atau mempertahankan, karena tentulah bukan asing lagi bahwa
mempertahankan itu lebih sulit gitu daripada membangun gitu. Saat ini udah bagus terbentuknya Kampung Pramuka, tinggal bagaimana beberapa lini yang terlibat di sana itu bertahan gitu. Tapi alhamdulillah saya baru gitu ya selama saya berorganisasi, selama saya berpenelitian, masyarakat di Kampung Pramuka itu luar biasa gitu. Benar-benar kayak kekompakannya tuh, solidaritasnya emang tinggi banget, luar biasa. Kalau nggak, karena solidaritasnya tinggi itu, eksistensi Kampung Pramukanya sampai ciri khasnya di sana itu masih gitu sampai saat ini, kebersihannya masih tetap terjaga. Kan siapalah, masyarakat kan berbeda pemikiran. Dengan beberapa pemikiran itu kan ada yang mau dipimpin, ada yang memimpin gitu. Tapi alhamdulillahnya mereka tahu posisinya gitu. Dan pada akhirnya kekompakan itu yang terbentuk, kata saya kalau dibilang sangat berhasil mungkin jauh ya untuk saat ini karena masih juga bertahap, tapi saya bilang berhasil gitu, masyarakatnya luar biasa. Mungkin Kampung Pramuka itu juga bisa dicontoh juga ya untuk kampung-kampung yang lain, karena sebenarnya ketika mereka di sana tuh menjalankan dasar dharma ya secara nggak langsung. Iya, dasar dharma. Ya, walaupun begitulah sulit ya dasar dharma. Seperti itulah. Tapi yang jadi triggernya juga dalam penelitian saya ini cinta alam dan kasih sayang sama manusianya. Itu kan sangat luar biasa gitu. Ketika kita tuh menikmati oksigennya, menikmati apa yang alam berikan, tapi kita lupa gitu cara menyayanginya gitu. Seperti itu. Berarti itu jadi poin utamanya juga ya, yang dasar dharma kedua berarti ya kayak. Oke, terus aku mau nanya juga nih Kak, sebelum itu kan Kak Opi ini udah sampai usia dimana menamatkan jenjang pendidikan di S2, otomatis berarti kan berkarir di dunia pramuka tuh udah berapa lama sih Kak? Dari kapan gitu Kak Opi memulai bergabung di organisasi pramuka sendiri? Iya, mungkin bukan berkarir ya. Berkarir di pramuka kan suka dan rela kan. Di kita betul, juga betul. Ada kan Sandi Adipura, ada poin yang kalau kalian bisa dengar, bahwa berbakti tanpa menuntut harga itu adalah pengabdian mulia gitu. Kalau ke anak pramuka Pandega di Kota Tasik bisa baca itu juga sebagai pedoman sedikit. Ini pramuka ya, ini pedoman, yang ini kan Al-Quran. Sering kan ada yang berita yang aneh-aneh gitu, mohon maaf itu. Kalau saya sih dari sebenarnya pas SD waktu itu ya, yang pas 4 biasa kan ya. Ada gitu wajib kalau dulu itu camping gitu, ikut ya karena ada hadiah waktu itu. Ya biasalah anak kecil ya, senang dikasih hadiah gitu. Akhirnya ikut sampai kelas 5, tapi kelas 6 nggak ikut karena biasa juga kan anak-anak gitu ya, di akhir-akhir mau masuk ke SMA, pengen fokus mungkin ya, dulu sempat vakum. Tapi pas SMP ya aktif lagi, dan pas SMP juga alhamdulillah waktu itu juara LT sebagai pencipta teknologi sederhana waktu itu sama masak rimba ya. Alhamdulillah itu trigger sendiri gitu, karena dari situ, karena ya alhamdulillah menang gitu. Apalagi kita juga juara umum ya. Wow. Saya dulu di SMP Negeri 3 Cipatujah. SMP Negeri 3 Cipatujah. Mantap. Ya. Terus SMA juga lanjut. Ya di SMA kebetulan saya juga bukan apa-apa ya, jabatannya dulu hanya sebagai anggota mungkin. Cuman gitulah, kalau ada kegiatan selalu yang mendisiplinkan lah, yang baik-baiknya banget gitu. Alias yang ya begitulah, yang kedisiplinan bagaimana ya. Udah tahu gitu. SMA juga tamat sampai laksana juga. Terus saya itu lanjut lagi. Saya juga ikut Saka Bayangkara waktu itu, angkatan pertama kalau di Cipatujah. Kalau di tingkat cabang saya angkatan ke-6 dulu, masih ingatnya kayak dulu Saka Bayangkara. Tapi karena biasalah, mungkin karena kita terlalu banyak mungkin ya waktu itu, tapi ikut sih, cuman tidak terlalu banget gitu ya. Nah udah, terus lanjut lagi kuliah juga ikut lagi, aktifin lagi gitu pramuka, karena
udah jiwanya kali seneng banget karena ke pramuka ya, karena coba kalau kakak pikir tidak ada ilmu yang tidak ada di pramuka. Jadi Bener nggak sih? ya benar banget. Dan sama dengan yang jurusan yang saya pilih, Iya. geografi mother of science. Tidak ada ilmu yang tidak dipelajari geografi, dan juga di pramuka tidak ada yang tidak dipelajari di pramuka. Apa sih yang tidak ada di pramuka? Semuanya ada gitu. Oh, dari situ tuh berarti jadi jawaban kali ya, karena aku waktu di kuliah dulu tuh sering banyak pertanyaan. Kamu udah kuliah kok ngapain sih masih pramuka gitu? Gimana nih menurut kamu sendiri tuh cara ngejawab orang-orang yang berpikiran kamu ngapain sih udah gede, udah di usia kepala dua gitu, masih aja aktif pramuka kayak gitu? Ya kita ngejelasin secara biasanya aja bahwa saya suka aja pramuka kayak gitu, karena kalau banyak kita menjelaskan panjang lebar kepada orang yang tidak tahu juga kan akhirnya kan juga tetap sama jawabannya. Sebenarnya saya juga pernah seperti itu, jadi bilang aja karena saya cinta pramuka, yuk aja ikut gabung gitu, coba gitu ya, kalau kamu udah masuk di dalamnya baru kamu bisa ngobrol gitu ya, seperti itu kalau di pramuka. Dan sampai saat ini mungkin Kak Sauki pun saya pun sama mungkin ya, kenapa sampai berpramuka sampai sekolah S2 aja sampai pramuka gitu ya, karena bagi saya gitu organisasi itu wajib gitu untuk saya kan. Ada hal yang dipelajari di dunia pendidikan formal, ada juga hal yang dipelajari di dunia pendidikan non formal. Jadi kedua-duanya itu ada pendidikan yang sama-sama pelajaran yang berbeda dan satu sama lainnya kalau gitu sinkronkan, saling mendukung gitu. Contohnya kan kita non formal materi gitu banyak, tapi kan tidak diajarkan cara public speaking gitu. Seperti itu ya. Nah, modalnya materi dari apa yang dipelajari dari kegiatan non formal ya kita terapkan di kegiatan formal seperti itu. Yang ada di formal juga kita terapkan di non formal seperti itu. Semuanya tergantung kitanya sih sebenarnya. Setiap orang pasti bisa gitu, cuman ya kitanya aja yang sanggup atau enggak gitu. Karena pilihan apapun, baik ikut organisasi ataupun ikut yang mau melanjutkan kuliah ataupun tidak melanjutkan, itu kan pilihan diri kita sendiri. Kalau kita yakin ya bisa gitu, nggak ada yang tidak bisa sih gitu. Yang tidak bisanya itu adalah pola pikir kita sendiri kalau menurut saya. Kalau mau maju ya majulah untuk maju dengan penuh keberanian atau mundur dengan penuh penyesalan, kalau kata saya gitu. Jadi setiap hidup di setiap pilihan juga pasti ada resikonya masing-masing ya pasti. Kak ya? Dan yang poinnya nih Kak, jangan pernah mengira bahwa makhluk hidup ya tidak akan pernah tidak ada masalah. Contoh masalah ini udah nggak habis dalam satu tangga ini, nggak ada lagi masalah. Salah itu. Setiap makhluk hidup, setiap manusia yang hidup, lebih ke manusia aja lah ya. Setiap manusia yang hidup pasti akan mendapatkan masalah, karena manusia itu berpikir gitu. Masalah di situ untuk mendewasakan kita, ya untuk kalau masalahnya kan ada masalah dari kebahagiaan ataupun kesedihan, itu bukan masalah sebenarnya gitu. Cuman kan pasti ada gitu. Kalau kata saya, badai itu ada, makanya ayo kita berjalan di atas badai itu barengan beriringan. Kalau kita menghindari ataupun kita mendekati tanpa kita berjalan beriringan gitu, akhirnya goyah juga kan. Lebih baik kalah sendiri ya. Iya, dan kan hidup pasti akan ada masalah, bagaimana aja kita menyikapinya. Mau kita ya down atau mau semangat, atau dari masalah itu kita menjadi ada trigger satu untuk kita bangkit, atau ada satu masalah itu membuat kita down, ya tergantung kitanya sendiri, pola pikir kata saya. Dan di pramuka juga itu semua dilatih ya Kak? Iya, nah justru itu gitu, pramuka itu kan menjadi pembentuk karakter bangsa gitu. Itu kan luar biasa sekali gitu karakter itu gitu. Bahkan kalau saja gitu ya, setiap anggota pramuka mendalami semua dasa dharma gitu ya, dari Trisatya sama dasa dharmanya atau janji pramukanya, ya itu luar biasa sekali, berat gitu. Bagi saya pun berat gitu. Mungkin udah jadi manusia yang benar-benar udah panutan, udah manusia luar biasa sekali kata-kata saya sih. Iya. Terus berhubung dari kita udah ngobrolin soal latar belakang kau pilih
judul pramuka, tesis tentang pramuka. Terus kita juga udah ngobrolin tentang dari mana perjalanan Kak Opi di pramuka juga. Terus aku juga mau tanya juga nih sedikit di luar kepramukaan. Boleh. Jadi aku di sini kan kita tahu gitu kan Kak Opi dimana seorang perempuan yang mungkin bisa menginspirasi perempuan yang lainnya, gimana kita sebagai perempuan tuh bisa berperan loh, punya peran di masyarakat. Nah menurut Kak Opi sendiri gimana sih Kak pandangan kakak, tanggapan kakak sendiri tentang pandangan yang mungkin sekarang masih ada di masyarakat, kayak ngapain lo kuliah tinggi-tinggi S2, S3 gitu kan, ujung-ujungnya di dapur, atau mungkin beberapa tanggapan ngapain sih perempuan ikut banyak kegiatan udah di rumah aja kayak gitu. Kalau kata saya stigma itu salah ya. Di rumah juga kan bukan diem aja kan. Yeah. Di rumah kan juga ada yang dikerjain luar biasa loh. Pekerjaan yang luar biasa tuh ibu rumah tangga loh ya gitu. Kalau kata saya, mungkin kenapa sampai berpendidikan sampai sejauh ini perempuan gitu, nanti di masyarakat bagaimana, ya justru ya lebih banyak memahami gitu karakter. Kalau menurut saya ya, dengan berpendidikan juga perempuan kan ya yang penting tahu batasan lah. Kita juga harus tahu batasan gimana porsi kita gitu. Perempuan juga tidak menghalangi untuk maju. Kenapa gitu? Kenapa harus ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal berpendidikan? Setiap warga negara Indonesia, setiap makhluk hidup, manusia contohnya, berhak untuk belajar kalau kata saya. Tidak salahnya. Bahkan untuk menjadi ibu pun kita harus belajar gitu. Yeah. Cuman mungkin caranya beda-beda. Mungkin saya lebih caranya ke pendidikan gitu. Yeah, karena bagi saya seperti apa kata Tasya, Yeah. kata Tasya yang Tasya Kamila kan bilang udah kuliah sampai S2 kenapa harus jadi ibu rumah tangga. Mungkin kakak kalau dengar ya, untuk menjadi ibu yang baik itu ya juga kita harus punya pendidikan yang baik, bukan juga yang nggak sekolah, mohon maaf, yang nggak baik gitu. Dalam artian kan pemikiran orang, kalau saya kan mungkin nggak mampu ya untuk waktu itu gitu. Untuk kelas saya pada saat saya mau kuliah, pendidikan saya masih di bawah, saya nggak mampu mungkin ya gitu, karena saya senang belajar juga gitu. Kata saya nggak ada yang harus menjadi pembeda antara perempuan dan laki-laki untuk belajar. Perempuan juga mempunyai posisi yang sama gitu di masyarakat. Harusnya stigma itu dihilangkan gitu ya. Kenapa tidak kita berjalan beriringan untuk memajukan ke depan apapun itu gitu, baik itu memajukan kesejahteraan di masyarakat itu sendiri ataupun ya di dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Seperti itu kan, kayak gitu. Jadi keinget quotes yang bilang kalau misalnya emang perempuan itu adalah sekolah pertama kan bagi anak-anaknya, dimana perempuan yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas juga katanya. Amin. Kayak gitu. Iya, amin. Terus itu juga mungkin jadi salah satu alasan ya kali ya Kak Opi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya juga S2. Ya karena dulu pernah lah, sempet lah, setiap orang pasti mengalami fase dimana ada hinaan gitu ya. Ya saya juga ingin mewujudkan mimpi dari ayah saya juga almarhum. Pengen ada anaknya yang sekolah tinggi gitu ya, setidaknya kita dihargai gitu ya. Seperti itu, bahwa saya juga membuktikan bahwa perempuan bisa kok gitu. Nggak harus gender yang dipermasalahkan karena kita perempuan kita dianggap nggak bisa, karena perempuan kita dianggap sebelah mata gitu. Enggak, saya ingin buktikan perempuan juga bisa, tapi kita juga harus tahu batasan gitu aja yang penting. Dan kita juga inginlah membanggakan kedua orang tua kita gitu ya. Dengan seperti ini mungkin agak sedikit kebanggaan tersendiri buat ibu sama ayah. Gimana ya kalau ngobrolin orang tua kayak suka perasaan gitu, apalagi kan kayak gitulah. Dulu pernah ayah juga kan ngasih sepatu warna merah waktu itu, ini silahkan kamu untuk kamu. Ingat deh, masih kelas 4 SD waktu semester 1-nya kan ayah meninggalnya pas semester 2-nya kalau nggak salah.
pas itu ngasih sepatu, ini silakan belajar yang baik katanya. Ya udah sampai sekarang trigger aja belajar dan tidak ada pikiran untuk hal-hal yang lain gitu. Makanya gimana sih biar sinkron belajar, biar kita tuh setelah di belajar itu biar ada yang ngebantu gitu ya, ngebantu kesepian kita gitu ya. Itu pada akhirnya saya ikut organisasi gitu, walaupun ada beberapa organisasi selain pramuka juga, tapi saya bertahan di pramuka. Saya senang di pramuka. Udah jadi rumah. Iya, udah jadi rumah, udah nyaman sih istilahnya, karena saya pun kan kuliah sampai detik ini biayanya itu dari pramuka gitu ya, maksudnya bukan dari pramuka secara ini. Saya dari perkebunan kelapa gitu ya. Kelapa kan kalau sebelum jadi kelapa itu kan ada kitri ya. Nah, kitri itu kan lambang pramuka. Nah, kayak udah sejalan aja, sinkron gitu. Allah tuh ngasih jalannya kayak gitu jadi sama gitu. Ya udah ya, seiring berjalannya waktu saya berterima kasih juga kepada pramuka gitu ya, yang udah ngebentuk karakter saya gitu, seperti itu. Nah Kak, sekarang aku mau tanya juga nih soal tips gimana sih Kak Opi membagi waktunya, memanage waktunya antara organisasi sama kuliah S2, karena aku juga jujur kan lagi kuliah S2 tuh untuk bisa memanage waktu tuh agak sulit gitu, apalagi kalau misalnya dosen udah ngasih tugas banyak banget gitu. Nah aku pengen tahu nih, pengen belajar tipsnya dari Kak Opi sendiri, cara Kak Opi memanage waktunya. Kalau manage waktu ya kita harus tahu celahnya dong gitu. Kalau kuliahnya contoh bisa mata pelajaran kita udah punya nih, ada organisasi kan kita juga ada yang sudah jelas gitu untuk jadwalnya, ada yang tidak jelas. Nah, pada saat yang tidak jelas kan kita udah tahu kalau organisasi itu pastilah di akhir-akhir Sabtu Minggu gitu kan, nggak akan ya di paling di sisa akhir yang di jam-jam efektif itu paling kan tetap organisasi pasti sore ya gitu. Ya kita manajer ya saatnya kuliah ya kuliah, saatnya organisasi pas ini udah beres ya kita jangan leha-leha dong, karena kita ada rapat atau ada kegiatan, ada tugas ya udah dari sini beres udah langsung sana. Jadi di sini ketika jam pelajaran lagi ngomongnya lagi main-main lah, kita nggak usah keluar. Kalau saya kayak gitu keluar saja. Jadi nggak banyak, dan dengan berorganisasi seperti itu juga jadi nggak banyak bergosip gitu ya kalau kata saya mah gitu. Jadi nggak banyak bergosip. Ya seperti itu, udah tahu setelah jadwal ya kita sinkronkan, kita rencanakan mau kayak gimana. Kalau ada tugas seperti itu kan ada waktu malam hari di sela organisasi pun pasti sambil mengerjakan gitu. Kata saya ada waktu senggang kita kerjakan, yang penting tidak ada waktu kosong, tidak boleh ada waktu kosong dalam hidup saya gitu, maksudnya tidak ada waktu kosong sedikit. Akhirnya disinkronkan, tapi tergantung diri kita sendiri bisa manage atau tidak sih sebenarnya. Semua bisa kok, bahkan itu kata saya bilang tadi udah direncanakan, kayak jadwal udah ada, organisasi otomatis hari itu gitu. Walaupun ada hari biasa otomatis sore, karena semua yang berorganisasi mengacunya kepada yang formalnya pasti. Dan berorganisasi juga tidak membuatmu menghalangi dalam berpendidikan juga tidak menghalangimu untuk bisa berorganisasi gitu. Keduanya bisa sinkron satu sama lain gitu. Wow, berarti dari situ tuh sebenarnya nggak ada orang yang kalau di chat maaf aku sibuk gitu. Adanya itu yang bisa sibuk gak sih, maksudnya dalam artian sibuk dengan produktif itu beda nggak sih Kak sebenarnya? Ya sibuknya sibuk apa dulu kan itu stigmanya, ada yang sibuk males, maafin ya, ada yang sibuk males atau sibuk karena memang ada agenda. Ya silakan tinggal dibicarakan saja. Pasti kalau banyak organisasinya otomatis kita kan harus bisa manage. Ya saya juga dulu kan adalah bukan pramuka gitu, ketika ini ya kesini ada ya kita masukin aja gitu, kesini udah beres karena job kitanya itu tidak terlalu di sana itu terlalu pentingkan, ya udah kita pindah ke yang dipentingkan seperti itu. Kita juga bisa menilai lah gitu, yang mana yang lebih penting, mana yang enggak gitu. Kalau kata saya pendidikan ya memang harus nomor satukan, tapi juga bukan alasan bahwa pendidikan tidak bisa berorganisasi.
Tadi kan ada poinnya, berorganisasi tidak menghalangimu untuk berpendidikan. Berpendidikan juga tidak menghalangimu untuk berorganisasi. Keduanya bisa sinkron bersamaan. Asal gimana kita bisa mengaturnya. Tapi harus tahu tanggung jawab dan prioritas ya, Kak ya. Setuju seperti itu. Harus paham itu aja. Nah, tadi udah ya dari hulu ke hilir kita ngobrol. Ada nggak sih Kak? Aku terakhir nih aku pengen, mungkin ada yang pengen Kak Opi sampaikan gitu, pesan buat perempuan khususnya atau buat teman-teman yang lain yang di rumah, bukan pesan terakhir apa ya, pesan satu kata atau satu kalimat gitu. Ya, perempuan jangan lupa selalu belajar gitu, karena saya bilang bahwa perempuan itu jangan pernah menaruh kebahagiaan terhadap pasangan, laki-laki, ayah atau siapapun itu, karena pasangan atau laki-laki atau orang-orang saat ini bersama kita itu akan diambil gitu, entah itu diambil sama Tuhan atau selingkuhan gitu. Selingkuhan kan banyak arti gitu ya. Kalau sama pasangan mungkin selingkuhannya seperti apa, kalau di teman selingkuhannya berarti seperti apa gitu ya, seperti itu. Terus jadi perempuan juga jangan menganggap bahwa lemah gitu. Perempuan juga bisa kuat kok, bahkan kalian dilahirkan dari seorang perempuan, benar gak sih? Betul. Jangan lupa selalu belajar. Itu pesan untuk semuanya mungkin. Tetap kuat, apapun yang menjadi pilihan, apapun yang menjadi jalan, harus benar-benar dipikirkan bahwa semua akhirnya, semua akibatnya karena diri kita sendiri yang akan menyelesaikan gitu. Pada akhirnya diri pundak kita sendiri yang harus bisa bertahan dan tanpa ada orang lain, harusnya seperti itu. Berarti karena kalau misalnya ketika kita udah nggak ada lagi orang, kan pasti ya semakin kesini tuh teman-teman juga pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing juga. Karena ketika orang-orang banyak yang ninggalin kita, akhirnya kita cuma bisa ngandelin diri sendiri ya nggak sih Kak? Kan banyak sekarang pada akhirnya kena ke mental gitu kan. Kok orang-orang sih nggak ada, padahal saya udah baik gini. Nah, orang baik pun belum tentu akan dibalas dengan kebaikan gitu. Jadi kita harus bisa kuat sendiri gitu. Walaupun ngomong kayak gini tuh kayak enteng banget gitu. Ini perjuangannya jauh dari itu, tapi ya udahlah, proses kepahitannya kan setiap orang pasti berbeda. Jadi nggak usah mungkin saya banyak jelaskan gitu. Yang penting mah kalian kuat. Ya, mungkin kalau saya dengan cara saya sendiri setiap hari kan, apalagi masih sendiri gitu ya, apalagi gitu ya, yang saya cari ya udah tiap hari waktu jangan kosong, kita cari untuk belajar, baik itu di organisasi atau apapun, untuk meningkatkan value kita gitu, biar kita juga tertrigger untuk bisa maju terus gitu. Kan ada orang yang harus kita bahagiakan, bukan hanya orang tua, bukan hanya orang di sekeliling, tapi kan maksudnya bukan hanya sahabat yang di sekeliling, tapi kan ada orang-orang yang di sana yang tidak mampu, yang harus kita bantu juga gitu. Posisi kita di sini ada amanah yang dari Tuhan untuk bisa ngebantu orang lain. Ini kata saya seperti itu. Jangan lupa. Terus setelah ini nih Kak, habis lulus S2 ini, ke depannya Kak Opi mau apa kegiatan selanjutnya gitu? Ya kalau kegiatan berpramuka pasti masih gitu ya. Di berdewan kerja sampai 2022. Dan entah ya muspaniteranya sampai kapan gitu. Cuma saya balik lagi aja ke rumah. Ngajar gitu sih. Iya, membangun desa, ngajar di sana, membangun. Mungkin karena juga saya tidak banyak berambisi saat ini sih. Mungkin karena masalah kemarin kan, kalau berambisi terlalu banyak kayak hari ini gitu tuh mikirin masa depan, kita lupa gitu. Hidup di masa sekarang. Iya, hidup di masa sekarang tuh lupa gitu. Padahal yang menentukan masa depan tuh di masa sekarang. Kalau kita masa sekarangnya gitu kita sampai bener-bener gitu kita kerjakan dengan baik-baik, pasti masa depan juga alhamdulillah baik gitu. Kalau kata saya seperti itu. Dan mungkin karena ibu saya sedang sakit ya, saya harus mengalah ke egoisan diri saya. Sebenarnya saya mau
jauh ke Pulau Jawa dulu mau, tapi karena ya sudah jalannya sampai lulus di akhir 2021 yang harusnya bukan tahun ini, bukan di akhir gitu. Ya itu udah jalannya, mungkin saya jangan pergi jauh dari lingkungan Tasikmalaya mungkin. Ya udah, makanya saya akan kembali lagi kepada daerah yang melahirkan saya, karena di sini saya juga kalau membalas secara kata lebih mungkin tidak ya kepada kota Tasikmalaya, kota kecil sejuta makna ya kalau kata orang-orang. Tapi itulah kota Tasik yang benar-benar luar biasa kalau kata saya, udah membentuk saya seperti itu. Terima kasih, dan mungkin saya balik karena saya juga harus ada yang saya kerjakan di sana. Jadi jangan overthinking guys. Iya, ya overthinking. Itu Masa depan yang masih belum pasti. Dalam banget sih dari tadi. Yang masih belum pasti, kita tuh harus tetap hidup di masa sekarang, karena apa yang kita tuai di kemudian hari itu yang kita tanam sekarang gitu. Dan nanti besok ngapain ya, terus terlalu pusingin masa depan sampai lupa hidup di masa sekarang. Luar biasa sekali Kopi. Terus terakhir dari tadi terakhir berarti mungkin harapan Kopi untuk tahun 2022 nih apa? Harapannya ya aku mungkin kerja dengan nyaman, terus sesuai passion mungkin ya. Dengan nyaman, itu yang penting. Terus menikah di akhir tahun nanti. Ya itulah, setiap perempuan pastilah, karena tapi juga jangan jadi karena umur ya gitu, ini orang menikah enggak. Ya itu harapannya aja. Buat mama bahagia, itu yang penting saat ini. Mas sehat-sehat ya mah, aku sayang mama. Aduh. Amin, semoga semua harapan Kopi untuk tahun besok itu bisa terrealisasikan ya kami. Terima kasih untuk waktunya, menarik sekali obrolannya yang cukup panjang. Semoga di lain waktu ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin dengan bahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih banyak Kopi. Sama-sama, terima kasih Kak Soki dan timnya dari Pusat Informasi Kuartir Kota Tasikmalaya. Salam sayang untuk semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus ya semua sosial media kita. Dadah. Jangan lupa DKC Kota Tasik juga IG-nya. Terima kasih.